Anies Baswedan tampaknya tak berhenti menimbulkan masalah. Kali ini soal pembangunan sumur resapan. Anies sejak awal masa kepemimpinannya mencanangkan sumur resapan sebagai cara untuk menanggulangi banjir. Ia bahkan sempat menjanjikan pembebasan biaya PBB bagi masyarakat yang membuat sumur resapan di rumah masing-masing. Detailnya kan dipegang oleh SKPD terkait. Kita tidak sampai kesatuan yang demikian. Tapi kemudian ada kebutuhan gelondongan untuk mengatasi banjir, ya tentu kita harus dorong karena kebutuhan rakyat. Nah, kemarin itu ada keputusan di Komisi D ini. Di Komisi D kemudian memutuskan itu stop untuk pembangunan sumur resapan, alihkan untuk normalisasi. Jadi kita tidak menghentikan dana untuk mengatasi banjir, tetapi kita melihat bahwa ini tidak efektif. Tiap-tiap masalah pasti punya solusinya beda-beda. Jadi saya harus lihat kasusnya untuk bisa menjawab seperti apa. Karena kalau dari jauh aja kita nggak tahu. Dia kan memang yakin tak ingin mengikuti program normalisasi sungai ala Ahok yang dianggapnya melanggar sunatullah. Kalau dari pengalaman selama ini sih, Anies biasanya tidak akan peduli. Dia akan santai saja. Bahkan sangat mungkin setelah menggebu di awal, pembangunan sumur resapan itu akan dihentikan begitu saja. Dan kita tak tahu uangnya lari kemana. Dengan Anies, apapun bisa terjadi. Yang paling penting terakhir adalah aspek standar teknisnya. Bahwa standar teknisnya harus benar, tidak merusak prasarana dan sarana yang ada. Atau misalnya karena adanya pembuatan sumur resapan, struktur tanahnya jadi labil atau menjadi potensi tanah lunaknya semakin bertambah. Jadi bukan sekedar banyaknya, kalau sekedar mengejar target jumlah, tahu-tahu dengan pekerjaan yang tidak maksimal, artinya ya buang-buang anggaran, ya kan? Dinilai tidak efektif, anggaran program sumur resapan Anies dicoret dari APBD 2022. Anggaran Jakarta Kompas TV. Program sumur resapan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta 2022 dicoret dalam rapat Badan Anggaran atau Banggar yang berlangsung pada Rabu, 24 November 2021 lalu. Penghapusan anggaran sumur resapan diketok oleh Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Banggar Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat tersebut. Ketua Komisi di DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, mengatakan, anggaran untuk sumur resapan dihapus karena sejumlah anggota Banggar menilai pembangunan sumur resapan tidak efektif. Waktu finalisasi dan pembahasan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD, banyak komplain dari anggota Banggar bahwa ada beberapa titik menurut mereka pembangunan sumur resapan ini tidak efektif, yang akhirnya diputuskan oleh Banggar dinolkan, kata Ida kepada wartawan. Ida menjelaskan saat pembahasan Komisi D dengan Dinas Sumber Daya atau SDA Jakarta, anggaran untuk sumur resapan yang disetujui yakni 122 miliar rupiah. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta sempat mengusulkan anggaran untuk sumur resapan untuk 2022 sebesar 330 miliar rupiah yang kemudian dibahas di Komisi D dan dipangkas menjadi 122 miliar rupiah. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi di DPRD DKI Jakarta, Nova Harifan Palo, menegaskan bahwa anggaran sumur resapan tersebut dicoret saat rapat Banggar. Dinolkan dari forum Banggar kemarin kalau di Komisi D dan kita sudah kurangi jadi 122 miliar rupiah. Kalau di Banggar besar kesepakatan akhirnya dinolkan, kata Novel saat dihubungi melalui telepon pada Rabu. Novel mengatakan alasannya dicoretnya anggaran tersebut karena ada sejumlah anggota yang menilai sumur resapan belum bisa menangani masalah banjir. Saya melihat mungkin kawan-kawan ada beberapa masukan yang istilahnya di beberapa wilayah ada yang melihat sumur resapan belum bisa menangani masalah banjir terkait masalah resapan airnya gitu. Begitulah kata Nova. APBD DKI Jakarta 2022 sudah disahkan dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Kebon Sirih, Jakarta Pusat. DPRD DKI Jakarta menetapkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 82,47 triliun rupiah. Besaran APBD DKI Jakarta 2022 disetujui oleh Dewan dan diketuk palu oleh Wakil Ketua 1 DPRD DKI Jakarta M. Taufik selaku pimpinan rapat paripurna.